Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam semua aktivitasnya. Baik, pada kesempatan kali ini ya saya akan berbincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol yaitu tentang permasalahan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Ya, biasanya yang sebagai profesinya sebagai seorang guru ya, karya tulis ilmiah, guru dosen itu ya. Ah, ini salah satu permasalahannya apa sih? Ya, yang pertama seperti karya tulis ilmiah dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Masalahnya yang pertama yaitu mencari topik permasalahan ya, yang sesuai dan kondusif, yang terbaru gitu kan ya, dalam satu penelitian tindakan kelas. Biasanya ketika timbul permasalahan pasti harus ada solusi. Baik solusinya kalau menurut pendapat saya, jadi itu idealnya agar para peneliti hendaknya menyusun jadwal para observasi sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan agar efektif ya, supaya mencari topik tadi ya, kita menjadi paham betul kapan penelitian itu dilaksanakan. Penelitian kode akhir semester gitu kan misalkan ya, ya pada libur siswanya, nah itu tidak sesuai misalkan. Yang kedua, penelitian tindakan kelas ini permasalahannya adalah tentang pengelolaan waktu ya. Penelitian tindakan kelas, pengelolaan waktu yang kurang kondusif, biasanya waktunya kurang tepat ya, waktunya kurang kurang kondusif ya. Misalkan sebuah penelitian tindakan kelas di momentum waktu-waktu sedang ujian ya, mungkin di sebuah permasalahan ya, ketika sedang penelitian mau ujian, nah, berarti harus di waktu yang tepat, misalkan di awal semester gitu, supaya apa, supaya starting awalnya itu kita sudah mengetahui ya bahwasanya penelitian tindakan kelas yang kita laksanakan ini ya bisa maksimal hasilnya gitu. Nah, ketika ada permasalahan pasti harus ada solusinya. Kalau menurut pendapat saya sendiri, solusinya dan sebaiknya para peneliti mengatur sedemikian rupa waktu yang akan digunakan dalam melakukan PTK agar tidak bersamaan dengan agenda rutinitas ya tadi ya. uh, Waktu tidak sesuai di jam-jam PTS ya, misalkan ya penilaian tengah semester atau sedang pas ya penilaian akhir semester, itu kurang pas waktunya, jadi harus diagendakan dan ditanyakan dulu supaya penelitian tersebut tidak mengganggu waktunya. Baik, kembali berikutnya adalah karya ilmiah berupa artikel ya, tadi dua sajalah saya sebutkan ya. Sekarang tentang artikel pasti ada permasalahan yang pertama ya, yaitu permasalahannya kurangnya penguasaan teknis penulisan artikel ilmiah. Ketika seorang ya, baik itu dosen maupun guru gitu kan, ketika kurangnya teknis penulisan ilmiah atau belum memahami betul cara menulis ilmiah, biasanya itu suatu permasalahan, karena yang kita tulis itu bisa saja nanti mengarah ke cerita dongeng gitu, karena kita tidak tahu ya eh, bahwasanya kriterianya itu seperti apa, rel-relnya itu seperti apa saja. Contohnya lah sholat saja, ketika sholat gitu kan ya, kita tidak tahu tata cara sholat ya, masuk waktu duhur niatnya sholat asar, mata tidak sesuai gitu ya, sama seperti itu mungkin ya. Jadi itu permasalahan eh, penulisan karya ilmiah ya. Yang pertama di penelitian tindakan kelas, yang kedua yaitu di artikel ya. Baik, dari kedua tadi permasalahan, kita akan beranjak ke berikutnya yaitu tentang karakteristik karya ilmiah ya. Oke, kita akan
sedikit berbincang-bincang karakter ya atau kriteria dari karya tulis ilmiah itu seperti apa saja. Yang pertama, karakteristik dari karya tulis ilmiah atau KTI lah disingkatnya gitu ya. Pertama, asli karya dari penyusunnya, bukan plagiat, jiplakan atau disusun dengan niat prosedur yang tidak jujur ya, tidak sesuai. Ya asli jiplak gitu kan, tidak sesuai yang kita sampaikan. Yang kedua, perlu sesuatu yang diperlukan dengan mempunyai manfaat dan menjunjung pengembangan keprofesionalan dari guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Jadi karakteristik dari karya tulis ilmiah itu membangun sebuah niatan supaya dalam pembelajaran, misalkan kayak PTK tadi, supaya pembelajaran dalam kelasnya itu menjadi lebih baik. Nah, gitu ya. Berikutnya adalah karya tulis ilmiah yang memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah. Jadi sebuah KTI tadi, karya tulis ilmiah tadi, sesuai ya kebenarannya ya. Ada tiga, ada empat tadi ya. Yang pertama, asli karya tulisnya. Yang kedua itu perlu sesuatu yang diperlukan untuk mempunyai manfaat, tujuannya itu untuk apa. Yang ketiga, karya tulis ilmiah itu mempunyai kerangka ya, mempunyai kebenaran sesuai dengan kaidah aturan relnya gitu kan. Yang keempat tadi, konsisten sesuai tugas pokok penyusunnya. Misalkan tugas pokok penyusunnya itu sebagai pendidik, jangan sampai kita melampaui batas ya, bicara tentang ekonomi gitu bicara tentang gempa bumi gitu kan, padahal kita bukan bidang ahlinya gitu kan. Bisa saja sih misalkan seorang guru geografi menjelaskan tentang gempa bumi dan lain sebagainya, tapi itu kan tidak sesuai, maksudnya kurang begitu paham, mungkin paham tapi tidak menguasai betul. Berikutnya, karakteristik dari karya tulis ilmiah dan komponennya itu prinsip dari KTI tadi, karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Prinsipnya harus jelas tujuannya. Sebuah karya tulis ilmiah itu mengarah kemana? Apakah ke arah pendidikan, apakah ke arah ekonomi ya. Harus jelas. Itu ya tujuan yang jelas. Yang pertama, tujuan yang jelas ini tujuan persuasif ya, membuat pembaca mengadopsi sudut pandang yang diuraikan dalam tulisan ilmiah dan mengubah sudut pandang pembaca tentang topik tersebut misalkan ya. Jadi sudut pandangnya diarahkan ke betul-betul sesuai dengan tadi ya, kemampuan seorang penulis tersebut. Yang kedua, yaitu tujuan analisisnya, menjelaskan, mengevaluasi gagasan dan memilih gagasan yang terbaik berdasarkan kriteria sendiri ya, gagasannya ya, pendapat-pendapat yang terbaik. Yang ketiga, tujuannya itu informatif, untuk menjelaskan gagasan, memberikan informasi baru kepada pembaca ya, topiknya tertentu. Jadi topiknya yang terbaru, topiknya tertentu ya, dan juga yang memang sedang dibutuhkan oleh seorang pembaca ya. Misalkan Bapak Ibu guru gitu kan, sekarang ini di era misalkan kurikulum merdeka gitu kan, membuat sebuah KTI atau karya tulis ilmiah tentang kiat-kiat supaya mudah memahami kurikulum merdeka. Nah seperti itu, jadi sesuai dengan informasi atau yang terupgrade sekarang ya. Berikutnya yaitu tujuan analitisnya atau analisisnya ya. Kalau tadi tujuan persuasif itu ada tiga ya, tujuan yang jelas, tujuan persuasif, tujuan analisis, tujuan informatif ya. Kriteria atau prinsip yang kedua adalah keterlibatan ya, pemirsa atau tulisan akademisi diarahkan pada audiens yang memiliki pemikiran spesifik.
ya itu ya, pemikirannya harus betul-betul spesifik ya, mengarah ke sesuatu yang tidak melebar kemana-mana gitu, hanya satu tujuannya yang ke situ saja ya. Keterlibatan pemirsa tulisan akademis diarahkan pada audiens ya. Yang ketiga, sudut pandang yang jelas, informatif, bukan hanya daftar fakta atau ringkasan sumber saja. Jadi sudut pandangnya harus betul-betul. Yang keempat adalah fokus tunggal. Setiap paragraf bahkan setiap kalimat dalam tulisan ilmiah akan mendukung pernyataan tesis atau skripsi maupun disertasi tertentu. Yang kelima, organisasinya itu logis atau esai, akademisi, dan makalah terdiri dari pendahuluan, batang tubuh, dan kesimpulan. Setiap paragraf secara logis mengarah ke tulisan berikutnya. Yang keenam, dukungan kuat. Setiap paragraf tubuh akan memiliki dukungan yang cukup dan relevan untuk kalimat, topik, dan pernyataan sebuah tesis pribadi misalkan, dan pendapat dan kutipan ahli. Yang ke-7, penjelasan yang jelas dan lengkap tulisan karya tulis ilmiah tersebut ya. Oke. Ke-8, penggunaan penelitian yang efektif. 9-nya, mengikuti gaya selingkung penulis ilmiah, mengikuti pedoman ilmiah internasional gitu ya. Jadi ada kriterianya. Dan yang ke-8, gaya menulis tulisan harus jelas, ringkas, dan mudah dibaca. Baik, berikutnya kita akan berbincang tentang fungsi dari KTI, yaitu karya tulis ilmiah. Yang pertama, penjelasan. Ya, karya tulis ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya kita tidak tahu dan tidak pasti, menjadi sebaliknya ya, tahu dan menjadi lebih pasti gitu. Berikutnya ada ramalan. Ya, karya tulis ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang gitu ya. Sebuah ramalan, waduh, kayak paranormal ini ya, ramalan ya. Fungsi dari karya tulis ilmiah, misalkan prediksi sebuah karya tulis ilmiah gitu kan di suatu daerah, misalkan bicara tentang pesisir yang akan sebuah pulau yang akan terendam dan lain sebagainya, itu kan pasti ada kajian-kajian dari karya tulis ilmiah seorang ahli tentang bidangnya gitu kan. Misalkan di era 4.1 ini itu tentang bidang ilmu pengetahuan juga ya, pasti tentang misalkan mengarah ke IT dan lain sebagainya, kita memahami betul hal tersebut ya. Jadi bisa memprediksi, mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi gitu, tebak-tebakannya seperti. Yang ketiga ada kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan itu ya. Baik, berikutnya itu syarat KTI. Syarat karya tulis ilmiah, yang pertama komunikatif, yang kedua bersifat denotatif, yang ketiga bernalar, yang keempat landasan teori yang kuat, yang kelima tulisan relevan dengan ilmu tertentu, yang keenam bertanggung jawab gitu ya. Itu ada 6 syarat dari KTI, yaitu karya tulis ilmiah. Baik, berikutnya kita akan berbincang-bincang tentang jenis karya tulis ilmiah. Apa saja sih jenis karya tulis ilmiah gitu kan. Yang pertama, jenis karya tulis ilmiah yaitu contohnya satu, yaitu tentang penelitian tindakan kelas. Komponennya apa saja? Bagian awal yaitu ada di halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, grafik, daftar lampiran ya, bagian isi, tubuh laporan penelitian, ada pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tindakan yang dipilih, tujuan,
ruang atau lingkup penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian. Yang kedua yaitu kajian teori. Yang ketiga prosedur penelitian, tindak kelas seperti setting penelitian, prosedur penelitian. Dan yang keempat hasil penelitiannya. Kelima simpulan, saran, dan bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Dua yaitu jenis karya tulis ilmiah berupa artikel ya. Apa saja komponennya? Pertama judulnya harus jelas ya, identifikasi penulisnya, abstrak, kata kunci, pendahuluan ya, terus tinjauan pustaka atau kajian teori, metodologinya, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, penghargaan, referensi, dan lampiran. Yang ketiga yaitu jenis karya tulis ilmiah berupa modul. Ada pendahuluan, tujuan pembelajaran, materi, kriteria keberhasilan. Yang keempat jenis karya tulis ilmiah itu buku ajar. Ada judulnya, KD, materi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penilaian. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tadi. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat, dan kalau ada kesalahan dalam penyampaian itu dari saya pribadi. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.